Yo, ya balik lagi sama gua Kendar di Lolok Channel, oke? Kita terusin materi kemarin. Kemarin kita udah bahas candlestick, berarti sekarang kita bahas chart, oke? Apa itu chart? Chart itu adalah kumpulan candlestick, oke? Berarti suara ini chart itu. Chart adalah pergerakan harga ya, data historis, kumpulan dari candlestick. Nah, ini yang biasanya diperhatikan sama trader untuk menentukan arah dia mau naik, turun, sideways. Jadi mereka lihat nih ini. Yang kita bahas kali ini adalah reversal ya, yaitu adalah chart pembalikan. Chart pembalikan itu yang pergantian arah, yang tadinya naik mau turun atau yang turun mau naik. Oke. Chart yang pertama itu adalah ini head and shoulder ya. Nah, teman-teman pasti udah pada nggak asing sama ini head and shoulder. Jadi ini tuh ada garis supportnya. Ini bahu, dan ini kepala. Oke? Karena teman-teman juga udah nggak asing lagi sama head and shoulder, berarti kita cari contohnya head and shoulder nih ya. Ini tuh chart BTC ya, 4 jam. Kita akan cari contoh head and shoulder. Nah, head and shoulder tuh kayak gimana? Kayak gini nih. Kita tandain dulu. Nih. Ya. Ini. Oke. Terus sama ini. Jadi ini yang namanya head and shoulder ya. Mana ini kita bikin bahunya dulu. Ini bahu. Masuk sini. Terus ini kepalanya. Mantul lagi. Ini bahunya. Dia jebol. Kayak gitu ya. Kayak gini. Jadi bahunya ini nggak mesti sama. Yang penting kepalanya lebih tinggi yang di tengahnya. Oke. Cara entry-nya gimana kalau kayak gini? Udah kita coba sini ya. Akan gini kan. Misalnya, nah ini kita udah menemukan head and shoulder. Berarti kita bisa mencari peluang short. Satu di mana ya, di sini. Entry-nya nih. Di body yang ini ya, nih. Nah, ini bulatnya nih. Di hijau sini nih. Nah, ini titik entry-nya nih, yang hijau ini nih. Kelihatan kan? Tuh, itu dia tuh, hijau itu. Oke. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya di atas sini aja. Take profit-nya 1/2 atau 1/3, 1/2 aja. Seginilah, ya kan? Kita entry di sini, take profit di sini. Oke? Kita mulai. Kita udah dapat dari entry dan ya kan? TP, begitu aja. Head and shoulder tuh. Nah, ini nanti kita kombinasikan udah ada head and shoulder di area
data entry apa di sininya. Kita cari lagi apa candlestick yang sebelumnya udah dijelasin, nanti kita gabungin nama ini kan 4 jam. Ntar apa namanya kita bahas semuanya ya. Oke. Nah, setelah udah ada ini head and shoulder udah ya udah ketemu. Ini contohnya head and shoulder, kita hapus dulu. Oke, yang berikutnya itu ada yang namanya head and shoulder terbalik ya. Ini kebalikan dari head and shoulder yang tadi. Jadi kepalanya ada di bawah gitu ya. Kita ambil contohnya di trading view lagi. Kalau yang head and shoulder terbalik berarti nyarinya yang buat long. Nih langsung ketemu. Ini gini ya. Area sini teman-teman pasti lihat. Ya kan ini mana head and shoulder-nya? Nah, ini dia di sini. Dia bahu. Bikin lower low. Bikin bahunya lagi, satu lagi mantul ke sini dan breakout. Oke. Nah, ini kurang lebih contohnya ya. Ini pundak. Oke. Ini kepala. Ini pundak juga. Jadinya adalah head and shoulder terbalik. Oke. Gitu. Oke. Kita lanjut. Setelah head and shoulder ada apa lagi? Ini satu lagi ya. Bahu kanan dan kiri itu nggak mesti sama. Jangan terpaku nyari yang sama persis. Oke. Nah, aktualnya tuh nggak ada yang sama persis kayak di jet set begini ya. Lalu ada double bottom. Double bottom, bullish reversal. Oke. Nah, kalau udah double bottom, tadi kan head and shoulder ada palanya di tengah sini. Kalau enggak nih. Nah, sekarang dia bentuknya seperti W. Kita cari contohnya. Contohnya itu ini. Ya. Lihat kan? Nih, bam, kayak gitu. Oke. Lalu kalau diperkecil lagi time frame-nya 1 jam. Nanti kita akan bahas ya kalau yang udah dikombinasiin itu jadinya kayak gimana. Nanti kita akan bahas juga indikator-indikator garis-garis ini segala macem.
pokoknya pelan-pelan ini kita ininya dulu, apa namanya, catnya dulu. Nah ini juga double bottom boy. Nih, yang ini. Nah, ini double bottom juga masuknya. Weh, gitu. Nggak mesti rata begitu. You know? Ya, ini double bottom namanya. Kita next lagi ya. Masih kayak yang gue bilang kemarin. Ya, balik-balik aja. Habis double bottom, double top, ya kan? Nah, tadi kalau double bottom adanya di bawah, double top itu kita carinya ada di atas berarti ya. Nah, double top. Mana ayo? Coba cari double top. Dalam bentukan kayak gini double top itu enggak sulit. Nah, pola W ya kalau orang bilang tuh W. Nah, ini juga masuknya double top boy. Nih, satu, dua. Nah, kan dia ada di atas tuh. Nah, ini resistennya nih. Gini, ya kan? Nah, lalu dia bentuk lagi nih. Satu. Salah. Ini satu. Dua. Gini. Ganti ya turun. Ini W. Ya. Kok miring? Ya nggak apa-apa. Kita asumsikan aja ini kan asumsi doang. Kita cari yang benar-benar agak mirip ya W itu di mana adanya. Dia di atas nyarinya. Namanya double top ya kan. Ini juga masuk nih, ini double top boy. Top satu. Ya. Top dua. W-nya nggak mesti W bentuk begitu ya. Apa M ya ini satu dua gitu loh. Ini kan juga kayak yang bilang tadi ini satu dua. Ini namanya double bottom, double top tuh. Ini resistennya nih. Gini, oke. Bentuknya gini loh. Ini kan ada dua nih. Satu, dua, kan? Lagi satu, dua. Begini ya. Ada dua nih double top. Jelas gitu sih? Cukup jelas ya. Oh, ini kita cicil sebagai tambah-tambahan ilmu aja. Meskipun kalau lu cari di tempat lain juga ya banyak yang jelasin begini ya kan. Tapi nggak apa-apa, ini emang urutannya kan. Sebelum kita berikan resep rahasianya, kita ecer dulu bumbu-bumbunya biar lo tahu kalau ibarat ini bumbu dapur deh. Ini garam, terus candlestick pattern yang kemarin itu mecin. Jadi begitu lu mau memasak suatu setup, lu tahu bumbu-bumbunya apa aja yang mau lu kasih.
Ya kurang asin kasih garam, kurang gurih kasih mecin, kurang pedas kasih cabe, ya kan? Kurang banyak kasih margin, biar full bro, ya kan? Oke, next ya, double top. Ah, kalau ada yang namanya triple bottom, nah, gua kalau triple bottom kayak gini jarang gua pakai, ya kan? Kenapa sih triple bottom tuh yang kayak gini jarang gua pakai? Jadi triple bottom ini sebenarnya agak kebalikan sama support and resistance. Makanya gue jarang pakai yang namanya triple bottom kayak gini. Karena apa? Ayo kita cari. Susah nyarinya juga. Jadi pada prinsipnya setiap support dan resisten itu makin sering dicolek, makin rawan jebol. Ibaratkan ini tembok ya. Tembok nih. Tembok dipukul nih. Ini tembok dipukul sekali, jepret, kan? Pukul lagi 2 kali, dipukul lagi 3 kali, ya kan? Ya jebol lah kalau makin sering dipukul, begitu. Sedangkan kalau triple bottom nih, dia harus 3 kali ya. Ini kan top ya. Kita cari yang bottom ya. Ini bottom. Kan ini tipe 1, 2, 3. Ini kebetulan memang dia loncatnya ke atas. Cuman ada 1, 2 kejadian yang mana triple bottom ini jebolnya malah ke bawah karena yang gue bilang tadi makin sering dicolek, ya kan dia makin apa namanya makin rawan jebol ya. Dasar kan kayak gitu ya. Makin sering dicolek makin rawan jebol. Kayak gitu. Padahal banyak sih kalau kita cari contoh tuh. Yang pertama itu ini kan ada lagi tuh 3 nih 1 anjing tuh 2 3. Oke. Ini kan kalau yang lu lihat di gambar ini kan rata, aktualnya nggak rata bro, nggak mesti rata begitu rapi serapi itu ya. Kadang begini ya, nyatanya tuh yang disajikan kepada kita lewat chart pattern ini, kenyataannya tuh nggak serapi di gambar. Nah, kayak gini kan berantakan ininya, apa namanya, tinggi, pendek, gitu-gitu kan. Ya kayak gini lah kurang lebih. Triple bottom. Nah, abis triple bottom ada apa? Ya triple top. Gitu-gitu aja dia. Nah, triple bottom. Kita next ya. Nah, tuh triple top. Triple top. Mari kita cari contohnya. Triple top tuh kayak gimana? Nyarinya tuh di yang lagi turun ya, biar kesannya wah iya bener, biar begitu bro, biar kesannya kayak gitu nih. Nah, kan nyarinya kayak gini, biar wah iya bener ini. Terus satu
2, ya kan? 3, dah. Triple top. Turun kan habis itu. 1, 2, 3, turun. Biarpun naik lagi, tapi jadi ya turun dulu. Kayak gitu. Ini tuh buat ya scalping oke juga ya sebenarnya, tapi gue nggak jarang pakai, malas juga nyari kayak gini. Ya ini yang namanya pattern pembalikan ya, dari yang tadinya naik dia mau turun ataupun sebaliknya. Gua rasa itu aja cat pattern reversal dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Join komunitas gua supaya gua makin kaya.